Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah kami yang di sorga, yang kami panggil Bapa, oleh kami merasakan kasih sayang-Mu. Saat ini kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sudah kami rasakan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu supaya kami mengerti dan boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 25 Desember 2023 dengan judul Pekabaran Tiga Malaikat dan Misi. Kitab Wahyu memberikan kepada kita gambaran yang kuat dan tertulis tentang tema pertentangan besar. Kemungkinan yang paling dramatis dilukiskan dalam Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa mengerti sesuatu dalam kitab suci jika terpisah dengan motif pertentangan besar, ketika akan mencapai klimaksnya di zaman akhir ini. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-12. Ayat 6 katakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bangsa dan kaum. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh, Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat yang ke-11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan ayat ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apakah yang digambarkan di sini dan apakah hubungan ayat-ayat ini dengan misi dan pekabaran kita? Inti dari misi, yaitu misi Allah itu sendiri adalah pekabaran, dan pekabaran Allah adalah Injil. Dalam arti sesungguhnya pekabaran itu adalah misi. Dunia ini perlu diamarkan tentang apa yang akan menimpanya, dan setiap pribadi akan dipaksa untuk membuat sebuah pilihan. Sebuah pilihan apakah untuk hidup atau mati.
Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Tertulis dalam Lukas 11 ayat 23. Apakah yang Yesus sedang katakan dalam ayat ini yang berhubungan secara langsung dengan misi kita? Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 membentuk inti atau jantung dari kita sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang telah dipanggil untuk mengabarkan kepada dunia. Inti dan dasar dari pekabaran itu adalah pada kedua tema ini. Injil yang kekal itu di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan penyembahan kepada pencipta. Dua tema besar ini muncul dalam gambaran tentang orang-orang kudus berikut ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Tidak masalah apa saja yang kita kerjakan, segala hal yang baik yang kita lakukan untuk menolong orang, kita tidak boleh kehilangan pandangan dari panggilan dan misi khusus kita, yaitu untuk memproklamasikan pengharapan kepada dunia yang hilang, yang ditemukan dalam Injil yang kekal, dan juga menggambarkan kepada dunia apa yang akan menimpanya satu hari nanti. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Tertulis dalam Lukas 11 ayat 23. Bagaimanakah kita mengerti apa yang Yesus sedang katakan kepada kita dalam ayat ini? Bagaimanakah ayat ini mengharuskan kita untuk mengevaluasi di mana hati kita benar-benar berada? Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kesempatan yang diberikan untuk mempelajari firman-Mu yang penuh dengan amaran, supaya kami mengerti dan boleh memilih yang terindah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah dengan demikian kami pun dikuatkan dan boleh tetap setia. Dan biarlah dengan demikian kami pun akan diberikan hidup yang kekal melalui kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.